Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan salah satu sahabat yang dikenal di kalangan para sahabat tersebut termasuk orang yang alim, orang yang mengetahui daripada hukum syariat. Bahkan di masa mudanya pun beliau ketika duduk bersama ketua-ketua para sahabat, beliau selalu didahulukan di dalam masalah fatwa, karena Nabi Muhammad sendiri yang memberikan titel kepada sahabat tersebut, mengatakan a'lamu ummati bil halal wal haram. Orang tersebut adalah orang yang paling mengetahui, orang yang paling alim di antara umatku daripada masalah halal dan haram. Beliau adalah Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sayyidina Mu'ad bin Jabal, beliau Islam, masuk Islam di tangan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang berdakwah ketika itu, yang bernama Mus'ab bin Umair. Dan beliau juga termasuk daripada orang-orang yang hadir daripada bai'ah bersama Nabi Muhammad SAW di malam Bai'atul Aqabah. Sehingga beliau telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk Islam, ditambah lagi kemuliaan dengan baiat kepada Nabi Muhammad SAW di malam Bai'atul Aqabah. Telah dikisahkan dengan kisah yang agung, kisah yang mulia, yaitu tentang hikmah daripada cara dakwah yang dimiliki oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ketika itu Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ada salah satu orang tua memiliki berhala yang sangat besar di rumahnya. Berhala tersebut terbuat dari kayu, dibuat dari kayu dengan sangat besar, kemudian disembah oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ada salah satu orang yang senantiasa menyembah berhala tersebut, sedangkan Mu'ad bin Jabal ini telah dimuliakan oleh Allah hatinya dengan Islam, sehingga ketika melihat suatu yang kemungkaran tidak rela, tidak tenang hatinya kecuali orang tersebut harus masuk Islam. Akan tapi Sayyidina Mu'ad terus berpikir mencari cara bagaimana orang tersebut masuk Islam dengan keinginan sendiri, bukan dengan paksaan ataupun dengan caci maki atau dengan yang lainnya. Sehingga Sayyidina Mu'ad bin Jabal memperhatikan lelaki tua ini, orang kafir ini, yang senantiasa setiap harinya jadwalnya untuk menyembah daripada berhala tersebut, yang mana setiap hari keluar daripada rumahnya kemudian membersihkan berhala tersebut, memberikan wangi-wangian kepada berhala tersebut setiap pagi dan setiap sore hari. Kemudian disembah berhala tersebut, kemudian kembali pulang ke rumahnya. Maka Sayyidina Mu'ad bin Jabal mencari suatu celah waktu ketika orang-orang tidak ada yang melihat. Sayyidina Mu'ad bin Jabal mengambil daripada berhala tersebut, kemudian membawanya ke belakang rumah orang tua tadi dan memasukkannya kepada lubang yang telah digali oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal atau sumur ketika itu, yang mana lubang tersebut penuh dengan kotoran, penuh dengan sampah. Kemudian di pagi harinya orang tua tersebut yang memiliki kebiasaan untuk datang kepada berhala tersebut terkejut melihat, mana daripada berhalaku, kata orang tua tersebut. Sehingga mencari tidak ketemu, sampai mencari di lubang sampah tersebut, melihatnya bahwasannya Tuhannya yang disembah daripada berhala tersebut berada di sampah. Marah ini orang tua, seraya mengatakan, wailakum, celaka kalian semua, siapa yang berani meletakkan Tuhanku di sampah. Kemudian dikeluarkan ini berhalanya, dicuci, dibersihkan, dikasih minyak wangi, diletakkan di tempatnya semula. Berhala tersebut namanya adalah Manah. Setelah dibersihkan mengatakan, seandainya aku mengetahui
siapa yang melakukan ini maka aku akan menghinakan orang tersebut. Maka kembali lagi ini orang tua ke rumahnya. Pada malam kedua Sayyidina Mu'adz bin Jabal melakukan lagi kelakuannya seperti yang dilakukan di malam terdahulu. Diambil daripada berhala tersebut, dimasukkan lagi ke sampah. Kemudian hari kedua orang tua tersebut lihat, kaget lagi, tidak ada ini berhalanya, cari, ternyata mendapatkan di sampah yang sama. Dikeluarkan lagi, dibersihkan lagi, kemudian diletakkan sampai mengatakan sampai aku tahu orang yang melakukan ini maka aku akan hinakan lagi orang tersebut, dan aku akan memberikan kepadanya suatu peringatan yang orang tersebut yang tidak akan lupa seumur hidupnya. Maka sampai orang tua tersebut karena sudah kesal memberikan pedang kepada berhala tersebut, seraya mengatakan, wahai mana, nama berhala tersebut, wahai mana, ya, aku tidak mengetahui siapa yang melakukan ini kepadamu, dan aku tidak bisa menjagamu. Jika kau memang benar-benar Tuhan, kata orang tua tersebut, maka ini aku berikan pedang, siapa yang memerangimu, siapa yang memperlakukanmu seperti ini, maka bunuh orang tersebut. Setelah diberikan pedang ke berhala tersebut, kembali orang tua ini tidur di rumahnya. Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal beraksi lagi ke hari yang ketiga, mengambil daripada berhala tersebut dan juga mengambil pedangnya. Kemudian ya, mengikat berhala tersebut ke leher anjing, ya, ke leher anjing, dan meletakkan anjing tersebut dan berhalanya ke sampah. Ketika pagi hari orang tua tersebut mencari berhalanya lagi dan menemukan di tempat yang sama, terakhir mengatakan, tallahi, demi Allah, lau kunta ilahan, seandainya kamu ini benar-benar Tuhan, maka tidak mungkin kamu sama anjing bisa di tempat yang sama. Nah, kalau kau Tuhan, kau pasti bisa menjaga dirimu. Kalau kau Tuhan, kau pasti bisa mengadab orang yang memerangimu. Tapi sekarang aku melihat kau dengan anjing di tempat yang sama. Maka orang tersebut, subhanallah, dengan niat yang tulus daripada Mu'adz bin Jabal, masuk Islam dengan kejadian tersebut. Radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mana daripada kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwasannya cara daripada berdakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya itu bermacam-macam. Daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal tersebut mengunggulkan daripada hikmah yang beliau miliki, sehingga orang-orang masuk Islam dengan cara dakwah beliau. Kemudian dikisahkan daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal setelah Fathul Makkah. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah melihat bahwasanya di kota Mekah tersebut banyak orang-orang yang masuk Islam. Banyak orang-orang yang masuk Islam, sehingga Rasulullah mengatakan butuh ada orang yang mengajarkan ilmu agama di Mekah ini. Karena Nabi Muhammad semuanya akan kembali ke kota Madinah, sehingga Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya, termasuk di situ adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, untuk mengajarkan umat yang ada di kota Mekah daripada syariat Nabi Muhammad SAW, termasuk Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ditambah lagi di akhir kisah, sebelum meninggal Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, karena ketika itu melihat raja daripada Raja Yaman telah masuk Islam dan menginginkan Rasulullah untuk mengirim umatnya untuk mengajarkan di Yaman sana. Sehingga yang dikirim oleh Rasulullah Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika itu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, atau waktu perpisahan dengan Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan, wahai Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadza, mungkin saja kau tidak akan menemuiku setelah ini, dan kau pasti ketika kembali ke kota Madinah atau ke kota Mekah atau di masjidku ini, kau akan lewat ke kuburanku, kata Nabi Muhammad SAW. Sudah merasa bahwasanya pertemuan terakhir, sehingga wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya wahai Mu'adz, aku ini mencintaimu, kata Nabi Muhammad SAW. Aku mencintaimu wahai Mu'adz,
dan aku mewasiatkan kepadamu bahwasanya hendaknya kau membaca di setiap kau setelah sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sehingga para ulama meriwayatkan hadis ini mulai daripada Nabi Muhammad ke Sayyidina Mu'ad ke sampai orang-orang daripada periwayat hadis Nabi Muhammad dengan mengatakan silsilah mahabbah, yaitu runtutan rantai cinta, yang mana setiap meriwayatkan orang tersebut mencintai orang yang kepada orang yang dikatakan atau orang yang diwasiatkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencintai Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita dan menambah rasa cinta kita kepada mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.